Halo Winda, kamu sibuk sekali sambil makan. Hai, kamu siapa? Aku yang bakal nanyain kamu terkait tugas kewirausahaan kamu. Kamu sedang sibuk apa? Aku sedang ngapain? Aku sedang membuat tugas, lalu aku memakan camilan-camilan yang bisa mengenyangkan perutku. Tapi aku merasa bosan, karena ini hanya sehelai roti dan kurang berasa. Kamu mau nggak berkreasi bersama aku, membuat hal baru? Aku mau, mari kita buat inovasi baru. Kalau kamu mau, ayo kita buat idenya dulu. Let's go. Oke, next. Kamu tahu kan, kalau aku tadi bosan banget makan roti tawar untuk mengganjal perut dan roti-rotian lainnya. Camilan apa sih menurut kamu yang bisa banget untuk mengenyangkan perut tapi tetap higienis dan sehat? Ayo coba kamu kasih ide dulu deh. Aku juga mikir ya. Aku bingung. Aku punya ide. Gimana kita bikin yang murah dan praktis aja, yaitu berbahan telur puyuh. Dan kita akan membuat makanan, camilan, pendamping yang sangat sehat dan bisa mengenyangkan perut-perut mahasiswa seperti aku yang sangat-sangat sibuk dan banyak kegiatan. Gimana? Setuju nggak? Aku setuju. Apa? Konsep? Oke, aku akan bahas nih. Tapi setelah ini ya, gimana nanti kita bikinnya, gimana kita membuka peluang usahanya, bagaimana kita menginovasikannya. Tapi kamu harus dengerin dulu dan kamu harus tanya aku terkait hal-hal apa aja yang penting, oke? Dan aku bakal ngejawab dengan baik dan benar. Apa latar belakang kamu dalam membuat inovasi ini? Oke, latar belakang terkait mengapa aku menciptakan dan berinisiatif ngajak kamu nih untuk memahami dan membuat konsep kewirausahaan bola-bola telur puyuh. Kewirausahaan itu bukan hanya sekedar kita menemukan ide-ide baru, akan tetapi bagaimana kita membuat ide tersebut menjadi lebih baru nih. Dan bagaimana ide tersebut bisa membantu banyak orang. Nah, di sini ide baru bukan hanya tentang produk atau jasa, akan tetapi juga terkait dengan makanan dan minuman. Yang tentunya makanan dan minuman ini yang sehat dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang dan dimakan oleh semua. Namun, wirausaha makanan maupun minuman di Indonesia yang memang tergolong ke makanan sehat dan higienis itu tuh masih sedikit dan masih sangat kurang. Nah, di sini aku bakal mencetuskan ide bola-bola telur puyuh yang higienis dan bisa dimakan dan digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang yang sedang merasa lapar akan tetapi tidak ingin makan nasi atau ribet untuk mencari nasi. Nah, kenapa harus bola-bola telur puyuh sedangkan mahasiswa bisa mencetuskan ide-ide baru terkait dengan digitalisasi maupun hal-hal lain yang lebih canggih? Nah, di sini aku melihat bahwasanya perguruan tinggi itu, lulusan perguruan tinggi ataupun sedang berproses di perguruan tinggi itu sangat dominan berpikir bahwa lulusan perguruan tinggi itu tuh harus bekerja di sebuah company atau perusahaan. Namun, di sisi lain, saya ingin mencoba untuk menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi itu bisa menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan yang bisa membuka peluang bisnis untuk semua orang atau membuka peluang lapangan pekerjaan baru dan bisa membuat dirinya sukses dan menggunakan ide-ide baru atau inovatif untuk mengembangkan kemampuannya. So, aku membuat bola-bola telur puyuh yang sangat menarik, murah dan higienis untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Visi kamu apa? Terkait dengan visi dari bola-bola telur puyuh ini adalah untuk memperkenalkan secara luas kepada orang-orang masyarakat, terutama kepada pelajar mahasiswa bahwasanya ada nih makanan yang memang bergizi dan juga enak didapatkan, mudah didapatkan dan bisa dibuat sendiri maupun diolah sendiri tanpa harus ribet. Dan tentunya di balik itu semua, aku mempunyai visi untuk melakukan inovasi produk nih. Dan juga aku ingin memperkuat ekonomi kreatif di Indonesia.
Tentunya untuk membuat ekonomi kreatif Indonesia itu benar-benar dikenal banyak orang, maka perlu kontribusi. Nah, maka itu aku mencoba nih untuk menentukan atau menunjukkan bahwasanya bola-bola telur puyuh ini bisa dijadikan sebagai inovasi produk makanan. Bola-bola telur puyuh adalah makanan yang berasal dari telur puyuh dan diolah menggunakan kombinasi dengan bumbu-bumbu pilihan puyuh yang tidak hanya sekedar camilan biasa, tetapi juga menawarkan nih sensasi baru bagi para konsumen dan alternatif jajan praktis dan lezat. Dan lokasi usahanya tentunya teman-teman kami mencari tempat yang memang benar-benar bisa dijangkau, yaitu sekitaran kampus, di mana di sekitar kampus dengan kantin-kantin maupun dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya kita bisa saling berjual beli atau berinteraksi sehingga bisa menghasilkan. Oke, strategi pasar saya terkait dengan bola-bola telur puyuh ini tentunya segmentasi. Segmentasi, apa itu segmentasi? Segmentasi itu terkait dengan bola-bola telur puyuh, kami akan membagi pasar berdasarkan segmen-segmen tertentu atau berdasarkan beragamnya konsumen, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, dan dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi nih. Lalu produk bola telur puyuh ini juga sengaja dirancang agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Next, targeting. Targetingnya tentu saya adalah mahasiswa, yang mana saya akan membidik secara luas mahasiswa di sekitar saya. Nah, yang membutuhkan camilan praktis di era aktivitas mereka yang sangat sibuk seperti saya tadi. Nah, pelajar dan sekolah yang membutuhkan jajanan yang tetap sehat dan bergizi, serta masyarakat di sekitar lokasi usaha. Nah, selain itu, kami juga menargetkan penjualan di kantin-kantin sekolah maupun di kantin-kantin kampus yang bisa berpotensi menjadi distributor. Next, positioning. Positioning itu adalah position atau apa yang membedakan produk kita dengan produk orang lain. Yang membedakannya tentu inovasinya yang menambahkan berbagai bahan pelengkap dan sentuhan rasa khas. Misalnya seperti bumbu rahasia yang meningkatkan cita rasa bola-bola telur puyuh nih. Dan kemasan produk pun kami desain secara praktis dan juga sangat menarik dengan bahan yang mudah didaur ulang, sehingga tidak hanya menambah nilai keestetikan tetapi juga bisa menjaga lingkungan nih. Bola-bola telur puyuh itu ada bola-bola telur puyuh yang original, bola-bola telur puyuh saus balado, bola-bola telur puyuh keju, lalu paket combo 10 pieces plus saus mayo. Oke, analisis SWOT ini memang sangat dipentingkan di dalam membuat produk-produk kewirausahaan. Nah, kita memulai nih produk analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Yang pertama, kekuatan atau strength. Apa sih kekuatan dari bola-bola telur puyuh? Tentunya murah, lalu bergizi, lalu bahan bakunya yang digunakan tuh relatif murah dan juga mudah didapatkan. Lalu kemasannya yang sangat menarik. Nah, selanjutnya yang kedua ada namanya kelemahan atau weakness. Weakness itu tuh salah satu ancaman atau kelemahan yang dihadapi adalah masa simpan yang relatif memang sangat sebentar. Jika terlalu lama, maka bola-bola telur puyuhnya akan basi atau tidak bagus lagi, yang terbatas sehingga membutuhkan penanganan distribusi cepat. Lalu produknya itu gampang ditiru oleh orang lain. So, kalau kita tidak melakukan inovasi-inovasi baru, maka akan menciptakan hal yang biasa atau produk kita tidak akan dilirik oleh orang lain. Nah, selanjutnya harga bahan baku juga kadang-kadang mengalami fluktuasi. Apabila misalnya terjadi bencana alam atau hal-hal lain yang memang mendukung untuk naik turunnya bahan baku, maka akan membuat bahan menjadi lebih tinggi harganya dan membuat kelemahan di dalam penjualan harga. Nah, yang ketiga ada peluang atau opportunity. Tren masyarakat itu mencari camilan praktis dan inovatif memberikan peluang besar bagi bola-bola telur puyuh untuk berkembang. Produk ini menawarkan nilai tambah nih karena merupakan camilan yang mengandung protein tinggi dari telur puyuh. Nah, meskipun produk serupa ada, inovasi rasa dan kemasan yang kami berikan itu memang berbeda, memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik minat konsumen. So, ada segmen pasar baru berupa pelajar dan mahasiswa di sekitar lokasi menjadi peluang potensi yang sangat menjanjikan.
Ancamannya apa? Treatsnya apa? Treatsnya adalah mengembangkan usaha tuh harus waspada, apalagi di tengah kesibukan saya sebagai mahasiswa untuk membagi waktu. Bagaimana saya bisa merancang produk, bagaimana saya bisa mengeksekusinya, bagaimana saya bisa untuk memasarkannya. Lalu ancaman lainnya datang dari ketidakstabilan harga, hampir sama dengan kelemahan tadi. Nah, terlebih jika ada pajak ketika kita menitipkan pada beberapa tempat, maka akan mengurangi keuntungan terkadang. Oke, proses produksinya yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu nih untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya, siap-siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Lalu, rebus telur puyuh selama 8 menit hingga dia matang. Lalu jika sudah matang, tiriskan. Jika sudah ditiriskan, maka biarkan telur puyuhnya untuk dingin dahulu dan buka kulit cangkangnya. Next, kita masukkan tepung terigu, merica bubuk, lalu bawang putih yang sudah dihaluskan, dan juga tahu sebagai kondimen-kondimennya. Lalu dihancurkan dan dijadikan sebagai satu adonan. Jika sudah jadi adonan dasarnya atau adonan kulitnya, maka ambil 1 butir telur puyuh yang sudah dibersihkan tadi dan sudah dikuliti dengan baik dan bersih. Maka letakkan 1 butir telur puyuh itu dan di tengah adonan yang sudah direbus, lalu bulatkan hingga telur terbungkus sempurna dengan membentuk bola. Jika sudah membentuk bola, maka gulingkan bola-bola telur puyuh tadi yang sudah berbentuk adonan ke dalam tepung panir untuk menambah crispy di luar. Nah, jika sudah, maka masukkan ke dalam penggorengan yang memang apinya sudah diatur terlebih dahulu. Kemudian goreng bola-bola telur puyuh hingga berwarna keemasan dengan matang yang sempurna. Lalu jika sudah, angkat dan tiriskan bola-bola telur puyuh yang sudah matang. Kemudian siap dikemas atau langsung dijual. Oke, anggarannya, modal total biaya, bahan bakunya membuat bola-bola telur puyuh yaitu 215.000, lalu perlengkapannya 30.000 dan biaya lain-lain 32.000 nih. Harga produksi total biayanya kan 277.000 dibagi hasil produksi yaitu 100 pieces sehingga dapatlah 2.770. Lalu harga yang aku terapkan yaitu harga pokok ditambah laba yang diinginkan yaitu 2.770 ditambah 230 perak dapatlah 3.000. Nah, per piecesnya harga jualnya itu 3.000. So, kesimpulannya, bola-bola telur puyuh ini memiliki potensi pasar yang memang baik dari segi camilan praktis dan unik dan bergizi, terutama untuk pelajar, mahasiswa, dan keluarga yang memang mencari snack sehat. Nah, namun perlu validasi pasar yang lebih terukur untuk memastikan permintaan cukup besar guna untuk mendukung skala produksi yang lebih baik lagi. Usaha bola-bola telur puyuh ini juga memiliki kontribusi nih teman-teman bagi masyarakat sekitar melalui pembelian bahan baku lokal dari peternak dan pedagang pasar tradisional yang mendukung ekonomi UMKM kecil, perekrutan pekerjaan baru bayah, waktu dari warga setempat, serta donasi sebagian laba untuk program gizi anak posyandu atau sekolah negeri guna untuk cegah stunting. So, itu dia tadi terkait dengan apa konsep-konsep kewirausahaan bola-bola telur puyuh aku, dan semoga apa yang aku bilang tadi, apa yang aku jelaskan tadi bisa membuka wawasan ataupun cakrawala berpikir semua yang menonton atau yang mendengarkan tanya jawab aku tadi dan penjelasan aku tadi terkait dengan membuka inovasi-inovasi baru. Oke, terima kasih sudah menonton video aku. Jika ada kesalahan yang tidak pada tempatnya, aku mau minta maaf dan semoga apa yang aku jelaskan bisa menambah insight atau membuka hal-hal baru terkait dengan inovasi kewirausahaan. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan untuk komentar di bawah kolom komentar. Dan boleh untuk menanyakan apa saja terkait dengan kewirausahaan. Thank you and see you, bye-bye!